Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indul berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan buku-bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat belajar? Anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran yang pertama. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Anak-anak hebat, kamu sudah pernah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita, banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Contohnya seperti ini. Pemimpin idolaku adalah ayahku sendiri. Ayahku orangnya lucu, tegas, tapi penyayang. Aku dan adikku hanya boleh bermain HP di hari Minggu saja, kecuali untuk keperluan belajar daring. Awalnya, aku tidak suka dengan aturan ini, tapi ayahku menjelaskan alasannya dan aku memahami mengapa ayah membuat aturan tersebut. Bisa juga seperti ini. Pemimpin idolaku adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau tegas dan bijaksana. Baru-baru ini, beliau memberikan contoh kepada rakyat RI dengan cara divaksin pertama dan disiarkan secara langsung di televisi. Saya berharap pandemi ini segera berakhir. Saya juga berharap cita-citaku menjadi presiden seperti Pak Jokowi kelak akan tercapai. Anak-anak hebat, tulislah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola temanmu dalam bagan seperti berikut ini. Sebagai contoh, pemimpin idola nilai keagamaan, contohnya bersyukur, beribadah, berdoa dalam segala aktivitas, kemudian nilai kepribadian atau sikap, tegas, bertanggung jawab, kreatif, nilai sosial, supel terhadap semua orang, menghargai semua orang, suka membantu. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya, kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas, dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugasmu. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Pamanku lurah idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Ah, untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan?
ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi, di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja secara langsung menyetujui. Tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan tersebut. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak hebat, berikut ini adalah contoh pengamalan nilai persatuan Indonesia di sekolah. Yang pertama, piket kelas, manfaatnya kelas menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok, manfaatnya tugas menjadi cepat selesai. Yang ketiga, upacara bendera, manfaatnya bertambahnya rasa cinta tanah air. Yang keempat, berteman dan menghormati teman meskipun berbeda suku dan agamanya. Manfaatnya, tidak terjadi perpecahan. Yang kelima, memakai batik, manfaatnya melestarikan budaya Indonesia. Anak-anak hebat, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa, sertakan manfaatnya bagimu dan bagi lingkungan sekitarmu. Anak-anak hebat, lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Teks pidato harus memuat yang pertama salam pembuka yang berisikan kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Yang ketiga yaitu inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Berikutnya yaitu penutup, penyampaian rangkuman atau inti sari topik yang telah disampaikan.
Yang terakhir, salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, wassalamualaikum, dan lain-lain. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak. Bagaimana materinya? Menarik bukan? Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket anak-anak bisa membaca kembali, dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.